Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau bikin video tips menabung karena kebetulan memang aku belum ada nih challenge di tabungan lagi setelah aku buat challenge tabungan aku yang 8 juta di tahun lalu. Nah, makanya ini udah waktunya aku ngebuat challenge tabungan baru untuk kedepannya supaya buat persiapan uang lebaran di tahun 2024. So, teman-teman ikutin video aku sampai habis ya. Karena sekarang aku ini udah nggak kerja lagi, jadi otomatis udah nggak ada ngerasain uang THR buat lebaran. Makanya harus banget nih aku persiapin dari jauh-jauh hari untuk persiapan dana THR lebaran di tahun depan. Karena meskipun aku nggak kerja, tapi aku tetap masih punya kewajiban untuk ngasih-ngasih ponakan, untuk biaya-biaya lebaran, kayak gitu. Jangan sampai karena nggak kerja, kita jadi nggak bisa berlebaran. Makanya penting banget dipersiapkan sejauh hari mungkin, supaya biaya yang kita sisihkan itu nggak terlalu banyak untuk biaya lebaran kita di tahun depan, kayak gitu. Karena semakin panjang waktunya, semakin kecil juga biayanya kan. Kecuali kita bikin yang terlalu mepet, nanti akan semakin besar kita menyisihkan uang untuk dana THR. Nah, kalau dulu sih aku biasanya ada buat beberapa challenge ya kan, karena buat itu cara aku mengatasi supaya aku lebih happy ketika nabung uang gaji bulanan aku itu aku udah ada ke bagi-bagi dana tabungan supaya memperkecil biaya pengeluaran aku. Nah, tapi karena sekarang udah beda, sekarang udah tujuan keuangannya agak berbeda, makanya aku bikin challenge cukup satu dan juga nominalnya juga nggak tinggi-tinggi banget, disesuaikan dengan kemampuan aku pada saat ini. Tapi semoga aja sih ini menurut aku sih udah sangat cukup sih uang THR sekian ini untuk aku di tahun depan, bahkan berlebihan. Aku yakin bakal ada sisa karena memang aku tuh untuk lebaran aku tuh nggak muluk-muluk yang kayak beli baju baru, beli tas baru, beli sepatu baru, itu aku hampir enggak. Di tahun kemarin ini aja aku beli baju karena keluarga aku ngajak seragam, akhirnya nyuruh nebus satu baju, itu aja, cuma satu. Dan untuk tas aku nggak beli, untuk tas aku ada beli tapi yang harganya cuma 50 ribuan, dan untuk sandal aku nggak beli, untuk yang lainnya aku nggak ada beli. Dan aku lebaran juga cuma satu hari full yang aku bener-bener lebaran. Di hari kedua aku udah kembali ke toko lagi. Aku lebih memilih mencari cuan karena memang juga basically belum menikah, jadi memang mungkin nggak ada terlalu banyak. Nah, untuk buat challenge-nya ini di sini aku bikin 24 kotak ya teman-teman. Jadi aku tuh bakal ngumpulkan dalam 1 tahun, tapi dalam 1 bulan aku ada 2. Nah, untuk challenge kayak gini sebenarnya sih bukan hanya tentang untuk THR ya, tapi teman-teman mungkin yang non muslim pengen bikin challenge untuk biaya Natal, atau teman-teman mungkin yang muslim maupun non muslim yang pengen bikin challenge untuk biaya mudik, biaya beli handphone baru, beli kendaraan baru. Boleh banget dibikin challenge kayak gini daripada kalian kredit duluan, apalagi untuk beli barang elektronik seperti handphone atau mesin cuci atau kulkas kayak gitu. Tapi dengan catatan itu memang barang yang bener-bener kalian butuhkan, bukan yang hanya cuma pengen ganti handphone baru mengikuti tren zaman, itu nggak ada habisnya. Jadi kalau memang kalian bener-bener nih HP-nya yang sekarang nih udah parah banget, LCD-nya udah rusak, udah jelek banget, nah itu boleh kalian ganti dengan buat challenge kayak gini daripada kalian kredit di leasing. Karena memang yang terpenting itu adalah kita buat challenge untuk sesuatu yang kita butuhkan, bukan untuk sesuatu yang kita inginkan. Karena jatuhnya jadi mubazir teman-teman kalau untuk cuma hal-hal yang diinginkan. Endingnya kalian akan menyesal nantinya. Makanya penting banget kita itu bisa membedakan mana yang bener-bener kita butuh atau mana yang terlihat butuh padahal itu keinginan. Itu kita tuh bener-bener harus jeli, karena dua hal ini perbedaannya itu tipis banget. Kadang kita makanya bisa terkecoh. Aku pun selama buat challenge itu aku bener-bener gak pernah sama sekali bikin untuk membeli sesuatu. Pasti aku bikin challenge itu yang kayak aku bikin target sekian, dan ketika sudah tercapai aku gunain uangnya itu untuk dimasukkan ke dalam rekening tabungan lagi, untuk menggendutkan rekening tabungan lagi. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini aku terapkan kayak gitu, dan baru mungkin di 1-2 tahun ini aku mulai gunain challenge itu adalah untuk dana THR. Karena memang
ya itulah, kalau misalkan kita nggak kerja, kita harus pintar-pintar memanage uang kita pribadi, apalagi yang punya pendapatan harian. Nah itu benar-benar harus pintar-pintar mengatur uang, karena kalau enggak kalian akan habis-habis aja uangnya. Apalagi yang pendapatan harian itu pasti lebih gampang habis uangnya daripada pendapatan bulanan. Padahal mungkin orang yang pendapatan harian ada yang mungkin kalau di total hasil gajinya lebih gede daripada orang yang punya pendapatan bulanan, tapi terkadang malah uangnya yang lebih cepat habis daripada orang yang punya gaji bulanan. Makanya penting banget walaupun punya pendapatan harian kita atur dengan sebaik mungkin. Makanya aku juga di sini bikin challenge dari uang pendapatan harian aku supaya aku itu tetap punya tabungan walaupun aku nggak bekerja lagi kayak gitu. Jangan sampai karena kita nggak kerja akhirnya kita nggak punya tabungan, masa depan kita gimana ya kan. Dan juga kalau kita udah terbiasa punya challenge yang kita kerjakan setiap bulan atau setiap hari nih kita punya tantangan menabung, rasanya kalau kita nggak ada isi atau nggak punya challenge lagi kayak ada sesuatu yang kurang dalam hidup dalam hal menabung. Kalau aku jujur nih kayak gitu, makanya sebenarnya dari bulan kemarin aku udah mau buat nih challenge-nya, karena memang challenge yang 8 juta itu udah selesai dari 1 bulan sebelum Ramadan. Makanya aku pengen banget buat dari Ramadan kemarin, tapi kayak aduh pengeluaran masih lumayan nih, makanya aku sabar dulu, selesaikan dulu Lebaran baru aku mulai, supaya juga nanti selesainya juga tepat di sebelum Lebaran 1 tahunnya. Nah ini udah gak kerasa selesai nih, aku buat 24 kotak, tapi aku cuma angkain 12 aja. Karena memang yang aku bilang tadi, kalau aku dalam 1 bulan nabungnya dalam 2 kali teman-teman. Yang pertama tabungannya wajib nominalnya, yang kedua adalah tabungannya gak wajib. Jadi menyesuaikan uangnya dengan uang yang ada. Nah untuk tabungan yang wajibnya itu setiap bulan aku wajib banget menyisihkan 200.000 teman-teman. Itu bukan minimal, itu bukan maksimal, pokoknya itu nilai wajib yang aku sisihkan setiap bulan 200.000 dari pendapatan aku ya kan. Nah di sini uangnya langsung aku tuliskan aja 200 karena itu adalah nominal yang pasti. Nah kalau untuk di kolom sebelahnya itu adalah nominal yang nggak pasti, aku nggak bisa langsung tuliskan di awal. Jadi untuk nominal yang nggak pasti ini adalah aku tabung dari sisa uang budget aku di bulan kemarin. Contoh di bulan pertama aku memulai budget itu di bulan Mei, bulan 5 teman-teman, memulai challenge maaf. Nah ketika di bulan 5 aku memulai challenge, uang yang di kolom kedua adalah uang sisa budget aku di bulan April atau di bulan 4. Jadi di situ nanti bakal aku isikan uangnya berapa yang tersisa di bulan April. Jadi kan kalau biasanya aku itu kalau uang challenge yang kayak ya cuma aku simpen-simpen aja, nggak aku data nominal pastinya berapa. Nah makanya sekarang ya udah mending aku bikin challenge aja biar jelas nih berapa sih kira-kira setiap bulan aku menyisakan uang dari totalnya itu selama 1 tahun. Nah di sini aku bikin target minimal itu untuk THR ku itu sebanyak 3 juta rupiah buat tahun depan. Walaupun pada kenyataannya 2 juta aja itu nggak sampai teman-teman ya. Itu udah termasuk ngasih ponakan, udah termasuk ngasih orang tua, udah termasuk belanja, udah termasuk beli kebutuhan di rumah kayak gitu. Nah makanya aku ini bikin target minimal 3 juta, semoga aja bisa tercukupi, bahkan semoga lebih, jangan sampai kurang lah ya. Nah di sini untuk yang pertama itu uangnya 200.000 yang aku bilang adalah nominal pasti, udah aku sisihkan dari di budgeting aku bulan Mei ini. Jadi kalau di video aku yang budgeting yang ngepost uang ini uang sudah aku sisihkan duluan. Nah di sini kalau memang udah aku isi, aku langsung stabiloin aja di kolom 200.000 di bulan pertama. Ini mulainya di bulan Mei ya, ingat teman-teman. Jadi nanti bakal selesai itu di bulan April di tahun depan. Nah untuk uang yang kecil-kecil ini adalah uang yang tersisa dari budget aku di bulan April di bulan kemarin kayak gitu. Jadi ini adalah total sisa semua uang budget di bulan April kemarin yang memang masih ada sisa, mulai dari uang bensin yang masih ada nyisa, uang sayur, dan uang ekstra yang masih ada nyisa. Alhamdulillah di setiap pos aku yang memang nominalnya berbeda-beda pengeluaran tiap harinya itu semuanya menyisakan uang. Nah setelah aku hitung itu nilainya agak lumayan ya, sekitar 100 ribuan. Makanya tinggal kita tuliskan aja berapa nominal yang tersisa. Jadi kayak gini aku tadi kan 113.000, jadi aku tulis aja 113. Jadi aku tulis itu cuma 3 angka di depan ya teman-teman, gak usah panjang-panjang. Nah setelah diisi jangan lupa di stabilo lagi. Stabilonya beda warna ya teman-teman dengan stabilo yang sebelumnya. Jadi supaya
ya pembeda aja, yang ini pasti nominalnya, yang ini enggak. Jadi aku bedain lah stabilonya itu. Nah ini alhamdulillah banget, jadi di bulan Mei ini aku udah nyisihkan uang untuk challenge itu dengan total sebanyak 313.000. Jadi ini terpisah dari uang sinking fund ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung kok banyak banget, jadi kalau sinking fund adalah uang yang memang disisihkan setiap bulan, yang nominal juga wajib tapi tidak bisa aku ganggu gugat, atau boleh aku ganggu gugat tapi mungkin dalam kondisi-kondisi yang darurat, karena memang sinking fundnya kemarin untuk emergency dan untuk beli skincare. Nah mungkin kalau beli skincare boleh, tapi kalau emergency aku mewajibkan untuk jangan dipakai kalau nggak penting-penting banget kayak gitu. Nah untuk uangnya yang challenge ini aku juga simpennya sama di dompet pinter aja, supaya nggak banyak-banyak tempat penyimpanan, supaya nggak bingung nanti nyarinya, takut lupa ya kan. Karena kalau kebanyakan tempat simpan, nanti ketika mau ngitung itu akhirnya lupa. Kayak kemarin aku bikin challenge 5.000, aku pisahkan nih tempatnya dengan dompet sendiri, akhirnya aku lupa teman-teman nyimpennya di mana. Apalagi habis pindahan sampai bongkar-bongkar banget, baru alhamdulillah ketemu juga. Nah selanjutnya ini tinggal aku tempel-tempel aja, dikasih hiasan kayak gitu supaya ya lebih berwarna aja sih challenge-nya, dan supaya lebih nyaman dilihatnya. Dan ini juga aku bikin challenge-nya gabung di buku tentang tips keuangan aku, supaya nggak pisah-pisah. Karena kejadian yang kemarin juga gitu, yang challenge 5.000 aku bikin di kertas terpisah, tapi endingnya kertasnya hilang karena pindahan. Makanya ya udah, daripada kejadian lagi, aku aku gabungkan aja dengan buku yang ada, supaya nggak banyak-banyak buku, nggak banyak-banyak dompet kayak gitu. Nah buat teman-teman yang pengen buat challenge juga boleh banget, terserah mau pakai cara kayak aku juga boleh, mau nominalnya dikecilin juga boleh, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Nominalnya dibesarkan pun juga boleh ya teman-teman. Kalau memang kemampuan kalian itu jauh lebih besar dari 200.000 ya nggak masalah, ditabung aja. Yang penting intinya menabung itu adalah konsistennya. Itu yang selalu aku tekankan di setiap video tabung menabung aku, di setiap video challenge tabungan aku selalu bilang yang terpenting itu adalah konsistennya ya teman-teman. Mau nominal berapapun, nominal sebesar apapun, nominal sekecil apapun, kalau kita cuma nabung-nabungnya di awal itu sama aja tabungan kita gagal. Jadi lebih baik kita nabung 5.000 per hari tapi kita konsisten, daripada kita nabung 50.000 per hari tapi baru 3 kali nabung udah berhenti ya kan. Nah ini mungkin video aku juga udah selesai, challenge aku udah selesai. Semoga aja challenge aku bisa aku penuhi sampai di bulan depan, di tahun depan, di lebaran tahun depan. Dan teman-teman juga yang lagi buat challenge, semangat, semoga rezekinya dilancarkan untuk isi challenge-nya. Sampai ketemu di video lainnya, bye bye.